Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diah Ajeng Marwati Syam dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan usaha telur asin herbal dengan brand Osei de Uno. Kita masuk ke profil perusahaan, di mana nama perusahaan kami yaitu Minoscape Victory yang beralamatkan Desa Ciharang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bidang usaha yang kami geluti adalah pengolahan hasil peternakan dengan produk unggulan kami telur asin herbal yang dengan merek Ose de Uno yang berdiri pada tahun 2020 dengan alamat email minoskai07@gmail.com. Kemudian kita masuk ke visi misi, di mana visi dari perusahaan kami adalah Minoskai Victory menjadi perusahaan pengolahan hasil peternakan yang mempelopori produk asal ternak yang sehat, bergizi, dan tanpa bahan pengawet. Kepuasan pelanggan prioritas kami. Misi, yang pertama membuat produk telur asin rendah kolesterol. Yang kedua, menciptakan inovasi produk hasil peternakan. Yang ketiga, menghasilkan produk olahan hasil peternakan yang sehat, bergizi, dan tanpa bahan pengawet. Yang keempat, menghasilkan produk dengan kualitas premium. Yang kelima, menjaga kepercayaan pelanggan dengan menjaga kualitas produk serta mempertahankan cita rasa khas dari produk kami. Kemudian kita masuk ke logo perusahaan, di mana Minoscape Victory merupakan nama perusahaan kami. Since 2020 merupakan tahun berdiri perusahaan kami. Warna coklat yang mendominasi merupakan perlambangan dari sektor peternakan yang kami geluti. Kemudian kita masuk ke logo produk, di mana seperti yang kita lihat terdapat logo telur atau gambar telur yang melambangkan bahan pokok yang kami gunakan merupakan telur bebek. Kemudian tanaman yang berada di dalam telur memberi kesan organik, di mana bahan yang kami gunakan merupakan bahan organik terpilih. Kemudian OC de Uno sendiri merupakan identitas produk, yang di mana OC singkatan dari Organic Salt Egg dan Uno yang berasal dari bahasa Spanyol yang artinya satu. Makna dari OC de Uno yaitu telur asin organik dengan kualitas nomor satu. Kemudian kita masuk ke latar belakang yang melatar belakangi terciptanya produk ini, di mana konsumsi protein hewan di penduduk Indonesia relatif rendah, yaitu hanya 4,19 gram per kapita per hari. Sedangkan menurut FAO atau Food and Agriculture Organization standar konsumsi produk Indonesia minimal sebesar 6 gram per kapita per harinya. Seperti yang kita ketahui, produk yang menghasilkan protein asal hewan itu memang banyak sekali bentuknya. Namun, untuk produk telur mudah didapat oleh masyarakat Indonesia karena biayanya murah. Selain itu, telur memiliki gizi yang tinggi serta mudah dicerna. Kemudian, alasan kami memilih telur bebek adalah protein yang terdapat dalam telur bebek lebih tinggi dibandingkan dengan telur ayam. Kemudian, untuk uh, namun untuk kadar kolesterol yang terdapat dalam telur bebek itu tinggi sekali, sehingga kami perlu mengadopsi inovasi pengasinan dengan menggunakan rempah-rempah agar kolesterol dapat diturunkan, sehingga dapat dikonsumsi oleh semua kalangan dan aman untuk orang tua. Seperti itu. Kemudian, manfaat dari produk ini untuk perusahaan kami adalah meningkatkan pendapatan perusahaan kami, menumbuhkan jiwa wirausaha setiap anggota perusahaan, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dan untuk manfaat bagi masyarakat sendiri adalah menjadi lapangan pekerjaan untuk masyarakat, menjadi wadah untuk pemasaran produk dari pertanian dan peternakan sekitar, menambah perekonomian masyarakat, dan menjadi solusi untuk kebutuhan protein hewani masyarakat. Kemudian untuk pemerintah sendiri adalah meningkatkan nilai jual potensi yang ada di daerah dan membranding daerah dengan adanya produk olahan hasil peternakan dan pertanian setempat. Kemudian kita masuk ke aspek pasar, di mana perkembangan pasar seperti yang kita ketahui, inovasi dalam usaha telur asin itu banyak sekali dan beragam. Dalam usaha telur asin di daerah sekitar perusahaan itu masih sedikit, memang ada, namun untuk inovasi yang diadopsi berupa penggunaan rempah-rempah untuk menurunkan kolesterol itu belum ada, dan permintaan masyarakat yang tinggi. Dan seperti yang telah kita lakukan survei, di mana penduduk daerah
Desa Ciharang mayoritas adalah orang tua, sehingga telur asin ini dapat dikonsumsi karena rendah kolesterol. Kemudian untuk pangsa pasarnya, pasar yang kami tuju adalah rumah makan, toko oleh-oleh, konsumen sekitar, dan di luar wilayah daerah. Prediksi kami dapat memenuhi 60% dari pangsa pasar. Kemudian untuk strategi pemasarannya kami menggunakan marketing mix, di mana marketing mix terdapat produk, price, place, and promotion. Untuk produk telur asin herbal dengan brand Ose Uno merupakan telur asin yang dibuat melalui teknik pengasinan menggunakan rempah-rempah yang dikemas dalam kemasan modern dan ramah lingkungan dalam berbagai ukuran. Untuk price atau harganya sendiri, produk kami dijual dengan harga Rp5.000 per butirnya, dan untuk biaya pengiriman itu di luar dari harga produk. Kemudian untuk place atau tempat penjualan atau tempat pendistribusian produk kami yaitu ke rumah makan, toko oleh-oleh, konsumen sekitar, dan di luar wilayah. Di mana untuk konsumen di luar wilayah itu kebanyakan memesan secara online. Kemudian untuk promotion atau promosi, kita melakukan kedua yaitu online dan offline. Di mana untuk online kita membuat platform e-commerce atau marketplace di online, baik di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan ada website resmi dari Minasky Factory sendiri. Dan untuk kegiatan offline, kami mengikuti kegiatan pameran, seminar, dan mengikuti juga organisasi-organisasi kewirausahaan. Kemudian kita masuk ke produk telur asin herbal, di mana untuk produk telur asin OCD Uno ditawarkan dalam bentuk satuan dan kemasan. Untuk kemasan sendiri terdiri dari 3 ukuran yang berisi 4 butir, 6 butir, dan 10 butir telur asin. Dapat kita lihat semuanya, di mana kemasan yang digunakan oleh telur asin OCD Uno ramah lingkungan, serta dapat didaur ulang. Dan kita masuk ke aspek yuridis dari perusahaan kami, di mana untuk produk kami sendiri sudah lolos dari BPOM serta sertifikat halal MUI. Kemudian untuk badan perusahaan sendiri sedang dalam proses pelegalitasan perusahaan, dan bentuk perusahaan kami perusahaan perseorangan. Kegiatan usaha kepemilikan tanah perusahaan Minasky Factory sudah milik sendiri, di mana untuk perizinan yang sudah kami penuhi atau yang sudah kami miliki yaitu surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha industri, dan nomor pokok wajib pajak. Kemudian kita masuk ke aspek teknis, di mana untuk keadaan lokasi perusahaan Minasky Factory terletak di perumahan dengan tempat strategis, akses jalan yang mudah, dekat dengan pusat kota, mudah dilalui kendaraan, dan dekat dengan peternakan dan pertanian untuk suplai bahan bakunya. Kemudian untuk proses produksi dilakukan secara tradisional dalam waktu 14 hari, pengasinan, pengemasan, dan pendistribusian. Kemudian untuk aspek pengolahan, di mana owner, yaitu saya sendiri di Hasyam Nurwati Syam, dibantu oleh staf manajer keuangan, dari manajer produksi Teguh Baskoro, dan manajer pemasaran Tasya Rahmatika. Di mana untuk owner sendiri memiliki tugas untuk bertanggung jawab dalam manajemen perusahaan, kemudian mencari relasi, mencari pangsa pasar, serta mencari inovasi-inovasi terbaru. Kemudian untuk manajer keuangan lebih kepada pembuatan, pembukuan, dan pelaporan keuangan perusahaan, baik uang masuk maupun uang keluar. Dan untuk manajer produksi lebih kepada memantau atau mengawasi kegiatan produksi dan mengawasi jumlah produk serta standar yang dihasilkan oleh perusahaan kami. Kemudian untuk Tasya Rahmatika, yaitu manajer pemasaran, di mana bertugas untuk melakukan kegiatan promosi, kegiatan pemasaran, membuat website, dan melakukan promosi di platform-platform marketplace lainnya, serta menerima pesanan konsumen secara online. Kemudian untuk aspek sosial dan lingkungan, dampak terhadap
masyarakat itu sendiri adalah terciptanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Menurunkan angka pengangguran, perusahaan dapat menambah pendapatan daerah, menjadi wadah untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitar perusahaan, menjadi bagian dari kontribusi ketahanan pangan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian untuk dampak terhadap lingkungannya sendiri, yaitu memanfaatkan tanaman herbal lingkungan sekitar. Kemudian lingkungan menjadi ramai dengan adanya perusahaan, dan terakhir pencemaran lingkungan karena limbah pelapis telur asin. Namun itu dapat teratasi karena bahan dasar dari limbah pelapis telur asin itu sendiri adalah tanah merah, batu bata, abu gosok. Yang mana seperti kita ketahui, bahan-bahan tersebut dapat didaur ulang kembali atau dapat menyatu dengan alam sehingga tidak dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang berlebih atau berdampak jangka panjang seperti itu. Kemudian kita masuk ke analis SWOT, di mana untuk kekuatan dari perusahaan kami itu sendiri adalah lahan perusahaan sudah milik sendiri. Kemudian produk telur asin yang kami tawarkan itu berbeda dari yang lain, yaitu rendah kolesterol. Kemudian untuk proses pembuatan yang mudah dan sederhana, kemasan menarik, aman, dan ramah lingkungan. Kemudian untuk weakness atau kelemahan, manajemen perusahaan kami masih sangat sederhana. Kami menggunakan prinsip kekeluargaan dalam pengerjaannya. Belum ada variasi rasa telur asin karena kami masih fokus untuk membangun produk atau kualitas lebih baik dari telur asin original ini. Kemudian proses produksi lama, membutuhkan waktu selama 14 hari. Untuk opportunity atau peluang, promosi serta relasi usaha sangat luas. Karena kami menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar juga. Dan menjalin kerjasama dengan kelompok masyarakat setempat, menjalin kerjasama dengan pemerintah setempat, permintaan konsumen yang selalu meningkat, serta bahan baku yang mudah diperoleh. Dan untuk threat atau ancaman, banyak pesaing di bidang usaha telur asin, serta kualitas telur yang tidak menentu, karena terkadang kami mendapatkan bentuk telur atau ukuran yang tidak sesuai dengan standar. Kemudian untuk harga bahan baku yang tidak stabil. Dan yang terakhir ada selera konsumen yang berubah-ubah. Kita masuk ke aspek finansial, di mana kebutuhan biaya investasi yang dibutuhkan untuk memproduksi produk telur asin herbal OCD Uno ini adalah 14 juta rupiah. Dengan kebutuhan modal kerja per bulannya 4.140.000 rupiah. Kemudian untuk sumber pendanaannya itu kami dari dana pribadi dan mengajukan pinjaman ke bank, di mana untuk proporsinya untuk dana pribadi adalah 44,87% dengan jumlah dana sebesar 8.140.000 rupiah, sedangkan untuk pinjaman ke bank proporsinya 55,13% dengan jumlah dana 10 juta rupiah. Dan untuk pelunasan kami memilih metode sliding rate, di mana jumlah total yang kami keluarkan hanya 13 juta rupiah. Itu dalam waktu pengembalian 5 tahun. Kemudian kita masuk ke analisis payback period atau periode pengembalian usaha, di mana pengembalian usaha kurang lebih 1 tahun kurang 9,3 bulan atau dalam waktu 2,64 bulan jika diharikan 2 bulan 19 hari pengembalian dana usaha tersebut. Kemudian untuk proyeksi laba dan rugi berdasarkan analisis RC rasio, usaha ini terhitung layak karena nilai RC rasio lebih dari 1, yaitu 2,12. Yang artinya setiap mengeluarkan modal Rp1 dapat memperoleh pengembalian keuntungan yaitu 2,12 rupiah. Maaf. Dan untuk break even point atau BEP dalam rupiah diperoleh 960.843 rupiah per bulannya, dan untuk butir telurnya 192 butir per bulan. Itu merupakan titik pulang pokok dari modal yang telah dikeluarkan. Kemudian yang terakhir mengenai analisis NPV, BC, dan IRR. Usaha tersebut layak dijalankan karena hasil persentase keuntungan lebih besar dari bunga bank, yaitu 50%, sedangkan IRR usaha ini adalah 42%. Itu kesimpulannya, usaha dari
perusahaan Minerals Victory yang menghasilkan produk telur asin herbal OCD Uno layak untuk dijalankan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.